Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas film tentang berakhirnya kehidupan di bumi, yaitu sebuah film yang berjudul Knowing. Film ini menceritakan tentang kiamat bumi akibat hantaman solar flare yang merobek lapisan atmosfer bumi kemudian menghancurkan segalanya. Sebelum kejadian tersebut, seorang anak indigo telah meramalkan puluhan tahun sebelumnya. Namun sayang, tidak ada satu orang pun menyadarinya. Di akhir video nanti juga akan saya tambahkan penjelasan mengenai apa yang terjadi di film ini. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Sekitar tahun 1959, seorang gadis kecil bernama Lucinda dan teman-teman di sekolahnya diminta ibu guru untuk membuat gambar tentang masa depan. Hasil prakarya mereka akan dimasukkan ke sebuah kapsul waktu, dikubur, dan akan dibuka 50 tahun kemudian. Anak-anak menggambar dengan semangat sampai ibu guru meminta mereka mengumpulkannya. Namun Lucinda belum selesai. Ibu guru menghampirinya lalu melihat kalau Lucinda tidak membuat gambar seperti yang diperintahkan. Ia malah menulis angka-angka aneh di atas kertas yang tidak diketahui apa maksudnya. Semua prakarya dimasukkan ke dalam kapsul waktu, kemudian mereka akan menguburnya di halaman depan sekolah. Hari itu Lucinda tidak pulang ke rumah. Orang tuanya pun bingung lalu melapor ke sekolah. Lalu mereka bersama-sama mencari gadis kecil itu, lalu menemukannya bersembunyi di gudang sekolah dengan tangan berlumuran darah dan sebuah tulisan aneh di pintu gudang. Lucinda sangat ketakutan. Ia memohon agar seseorang menghentikan bisikan-bisikan misterius yang ia dengar sepanjang hari. 50 tahun kemudian atau tahun 2009, kita diperkenalkan John, seorang profesor fisika di sebuah perguruan tinggi. Ia tinggal bersama Caleb, putra sematawayangnya yang telah lama kehilangan sang ibu. Sebagai seorang anak ilmuwan, Caleb senang memperhatikan bintang-bintang yang jumlahnya tuh tidak terhingga. Ia bertanya, apakah ada kehidupan di luar sana? Sang ayah menjawab, dengan jumlah galaksi yang ada miliaran, ada kemungkinan kehidupan yang sama seperti di bumi. Hanya saja mereka itu belum mengetahuinya. Anak kecil itu kembali bertanya, apakah ibu ada di suatu tempat? John kesulitan menjawabnya. Ia ingin mengatakan surga, namun John sendiri tidak yakin bahwa tempat itu benar-benar ada. Ia hanya berkata kalau mendiang ibunya pasti bahagia di suatu tempat. Menjadi ayah pekerja dan seorang single parent membuat John kesulitan mengatur waktu. Lalu ia meminta anaknya segera tidur karena besok ia harus bersekolah. Caleb kemudian meminta sang ayah agar datang ke sekolahnya, karena besok adalah hari perayaan membuka kapsul waktu yang dikubur 50 tahun yang lalu. Keesokan harinya, seperti biasa, John mengajar di kampus. Mereka membahas mengenai benda-benda angkasa yang ada di tata surya. John berkata bahwa setiap planet sudah ditentukan jarak dan orbitnya. Seperti halnya bumi memiliki jarak ideal terhadap matahari yang memungkinkan terjadinya kehidupan. Semua terjadi sebagai bentuk dari probabilitas matematis dan tidak lebih dari itu. Namun tidak semua kejadian bisa diperkirakan. Terkadang ada kejadian yang secara kebetulan terjadi. Hanya saja kejadian-kejadian tersebut adalah bagian dari proses berlangsungnya kehidupan, di mana sesuatu yang baru akan menggantikan yang sebelumnya. Biological mutations. Simply coincidence. What about you, Professor Kessler? Seorang mahasiswi bertanya apa yang ia percayai selama ini. Maksudnya dengan hal-hal yang ada di alam semesta termasuk penciptaan di dalamnya. John tidak menjawab apapun, ia hanya menggelengkan kepala lalu membubarkan kelas. Seorang dosen kosmologi bernama Phil menemuinya. Ia mengajak John minum kopi bersamanya. Namun John ingat kalau siang ini ia harus ke sekolah untuk menemani Caleb. Sampai di sana, John menemui Caleb menemaninya mengikuti upacara pembukaan kapsul waktu. Setiap prakarya yang dikumpulkan murid-murid 50 tahun yang lalu akan dibagikan kepada murid-murid saat ini termasuk Caleb. Saat Caleb menerima sebuah amplop, alat bantu pendengarannya berdenging. Seperti ada yang membisikinya, namun ia tidak menghiraukannya. Prakarya yang ia dapat adalah milik Lucinda yang berisi angka-angka aneh. Hey, what you get? Boring. Everyone else got a picture.
Caleb menjadi kecewa lalu meletakkan kertas itu di atas meja dan tidak memperdulikannya. Bring this home. It belongs to the school. What are you doing with this? Tanpa sengaja, John menaruh gelas di atas kertas tersebut yang membuatnya basah. Saat melihatnya, John menjadi penasaran. Namanya juga ilmuwan yang mencoba mencari tahu arti di balik angka-angka tersebut. John kemudian menyalin barisan angka pertama di kertas tersebut, kemudian mempartisinya. Deretan angka itu terlihat seperti tanggal, bulan, dan tahun. Namun, ia tidak mengerti arti angka-angka di belakangnya. Lalu ia browsing di internet dan menemukan kalau pada tanggal tersebut terjadi bencana. Dan ternyata barisan angka yang tertulis setelah tanggal, bulan, dan tahun adalah jumlah korban jiwa. Come on. John menjadi semakin penasaran, kemudian menyalin semua angka yang ada di kertas tersebut ke papan tulis. Ia mengurutkan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun, mencari apa kejadian pada tanggal tersebut dan menyisakan barisan angka di belakangnya. Setelah selesai, John mendapati bahwa semua angka yang ditulis di dalam kertas tersebut adalah tanggal kejadian bencana, beserta jumlah korban jiwa selama beberapa puluh tahun terakhir. Namun di belakang angka jumlah korban terdapat angka-angka yang tidak cocok. Meski begitu, angka-angka tersebut terlewati secara berurutan. Angka-angka di kertas tersebut sepertinya adalah sebuah ramalan. Seandainya saat itu orang menyadari bahwa Lucinda menulis sebuah ramalan, mungkin banyak nyawa bisa diselamatkan. Keesokan harinya, setelah mengantar Caleb, John pergi ke kampus yang menunjukkan angka-angka tersebut kepada Phil. Semua sudah ia urutkan berdasarkan tanggal dan jumlah korban jiwa dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, kecuali 3 tanggal terakhir yang sudah ia urutkan. Yang pertama akan terjadi besok entah di mana, namun berdasarkan kertas ini akan jatuh korban jiwa sebanyak 81 orang. Ia berharap Phil bisa menjelaskan arti dari angka-angka yang ditulis di kertas tersebut, mengingat bahwa kertas itu dikubur selama 50 tahun. Lalu Phil bertanya, dalam kertas itu ada urutan angka yang tidak dilingkari, apa maksudnya? John menjawab tidak tahu, ia masih berusaha mencari tahu. Phil berkata, mungkin angka-angka itu hanya kebetulan atau seseorang ingin mengerjai dirinya. Dan mungkin saja angka-angka itu memang tidak ada artinya. All these uncircled numbers with no sequence to them. Where are you going? Off campus. Setelah itu, John mengunjungi ibu guru yang pernah mengajar Lucinda. Lalu ia menunjukkan tulisan angka-angka yang dibuat Lucinda. Ibu guru bercerita kalau anak itu adalah anak pendiam. Saat ia meminta murid-muridnya menggambar, Lucinda malah menulis angka-angka tersebut. Setelah kapsul waktu dikubur, Lucinda menghilang, lalu ia menemukannya di gudang dengan keadaan tangan berdarah karena mencakar-cakar pintu. Sayangnya, Lucinda tuh udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jika ia membutuhkan informasi lebih, John bisa menghubungi putrinya. Sore harinya, sebuah mobil misterius mendatangi Caleb yang sedang bermain. Pria aneh di dalam mobil itu memberikan Caleb sebuah batu hitam. Lalu John keluar dari rumah. Ia bertanya siapa yang mendatangi Caleb. Caleb berkata tidak tahu. Pria itu hanya memberinya sebuah batu hitam. Gak lama kemudian, saudari perempuan John yang bernama Grace datang. Ia bertanya bagaimana keadaan Caleb. Sudah lama John tidak mengunjungi keluarganya. Grace khawatir kesehatan John dan Caleb. Bahkan Grace tuh menawari John jika ia butuh bantuan untuk menjaga Caleb, ia bersedia melakukannya. Namun John tidak tertarik lalu menyuruh adiknya tersebut segera pulang. Okay, I'm going. Malam harinya, John bergadang menonton berita di televisi. Ia ingin membuktikan apakah benar akan ada kejadian bencana seperti yang diramalkan kertas tersebut. Namun hingga pagi hari ia tidak melihat berita kejadian bencana. Dad, where are you? Sore harinya, saat perjalanan menjemput Caleb, terjadi hujan lebat dan John terjebak kemacetan parah. Ia menyalakan GPS untuk mencari rute alternatif. Lalu perhatiannya tertuju pada angka koordinat lokasi di peta. John menduga apakah mungkin angka-angka yang tidak dilingkari di belakang jumlah korban adalah koordinat lokasi kejadian bencana. Lalu ia melihat di kertas bahwa lokasi di mana ia berada saat ini cocok dengan angka yang tertulis di kertas.
John kemudian meminta Grace menjemput Caleb karena saat ini ia masih terjebak macet. Setelah itu, John turun dari mobil kemudian menghampiri petugas yang ternyata terjadi kecelakaan di tengah jalan namun tidak ada korban jiwa. Tiba-tiba seseorang berteriak. Di hadapannya, sebuah pesawat menukik tajam jatuh lalu hancur berkeping-keping. Setelah kejadian itu, John pulang ke rumah. Berita kecelakaan tersebut pun langsung disiarkan di televisi. Dan seperti yang tercatat di dalam kertas ramalan itu, terdapat 81 korban jiwa. Para ahli menyebut terjadi gangguan elektromagnetik yang membuat sistem navigasi mengalami malfunction. Malam itu, Phil datang ke rumah. Ia mulai percaya bahwa angka-angka tersebut adalah pertanda. John menjelaskan bahwa angka di belakang jumlah korban merupakan koordinat lokasi kejadian. Yang pasti kejadian itu bukanlah kebetulan belaka. Angka-angka di kertas tersebut merupakan ramalan atau peringatan bagi umat manusia. Lalu ia berkata, setelah kejadian kecelakaan pesawat masih ada 2 musibah yang akan terjadi. Setelah Phil pulang, John tidak menyadari ada pria misterius berdiri di bawah pohon. Tiba-tiba pria itu sudah berada di kamar Caleb sambil menunjuk ke arah jendela. Caleb melihat dunia luar dipenuhi api membara. Banyak hewan berlarian, rumahnya pun dilalap api. Karena itu, Caleb ketakutan berteriak lalu mengagetkan John kemudian bertanya apa yang terjadi. Lalu John melihat seorang pria berdiri di luar. John mengira pria itu telah menakut-nakuti Caleb lalu menghampirinya. Namun pria itu mendadak hilang entah kemana. Keesokan harinya, John dan Caleb pergi ke rumah Diana, anak dari Lucinda. John membuntuti kemanapun mereka pergi. Sampai akhirnya John memberanikan diri untuk mengobrol dengan Diana. Setelah berkenalan, John berkata bahwa mereka bertemu bukan karena kebetulan, melainkan karena sebuah takdir. Lalu John bertanya, apakah ibunya, Lucinda, memiliki sebuah kemampuan penglihatan. Anaknya mendapat sebuah kertas yang ditulis Lucinda yang disimpan dalam kapsul waktu. Kertas itu merupakan tanggal dari peristiwa besar yang terjadi selama 50 tahun terakhir. Time capsule. It's a list of years ago. She put this. John memberitahu bahwa kecelakaan pesawat yang terjadi kemarin merupakan ramalan ibunya. Ibunya juga bilang bahwa akan ada 170 orang meninggal besok di kota New York. Bahkan 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 19 Oktober, terdapat 33 orang meninggal dalam sebuah kejadian. Namun sebelum John menyelesaikan perkataannya, raut wajah Diana mendadak berubah kemudian meninggalkan John. Honey, stay away from me and my daughter. John mengejarnya, mungkin dia bisa melakukan sesuatu, namun Diana bersikukuh bahwa ia tidak bisa membantu. Malam harinya, John mendengar sebuah berita bahwa akan terjadi serangan teroris di kota New York. John berpikir mungkin ada hubungannya dengan ramalan Lucinda. Lalu ia menelpon FBI agar melakukan penjagaan di lokasi yang dimaksud. Keesokan paginya, John mengantar Caleb ke rumah Grace. Ia meminta adiknya tersebut menjaga Caleb untuk sementara waktu karena ada hal penting yang harus ia kerjakan. Siang harinya, John mendatangi lokasi sesuai dengan petunjuk ramalan. John mendatangi seorang polisi. Ia bertanya kenapa mereka tidak melakukan pengamanan di area ini. Polisi itu berusaha menenangkannya. John kemudian pergi ke stasiun bawah tanah. Di sana, ia melihat seorang pria dengan gelagat mencurigakan lalu mengejarnya. Aksi kejar-kejaran itu menarik perhatian polisi kemudian ikut melakukan pengejaran sampai ke dalam sebuah gerbong kereta. Yang ternyata dia itu bukan seorang teroris, melainkan seorang pencuri. Nah, sesaat kemudian terjadi gangguan listrik. Kereta dari arah berlawanan tidak bisa mengerem, tergelincir, kemudian terjadi tabrakan hebat di dalam stasiun. Beruntung John selamat dari kecelakaan tersebut. Televisi kemudian memberitakan kejadian tersebut. Total terdapat 170 orang meninggal dunia.
Hasil investigasi menyebut bahwa ada kemungkinan terjadi ledakan elektrostatik yang menyebabkan gangguan listrik. Hal tersebut sama dengan penyebab insiden jatuhnya pesawat 2 hari yang lalu. Saat John kembali ke rumah, Diana dan putrinya ternyata sudah menunggunya. Lalu Diana berkata, sebelumnya John menyebut bahwa tanggal 19 Oktober akan terjadi kejadian musibah. Ibunya memberitahu bahwa tanggal 19 Oktober adalah hari kematiannya. Sepanjang hidupnya, ramalan ibunya terus mengganggu pikirannya. Bukan tidak ingin percaya, namun apakah ada seseorang bisa meramalkan sebuah kematian? John kemudian menceritakan saat kematian mendiang istrinya. Ia meninggal dalam sebuah kebakaran. Biasanya orang itu akan memiliki firasat jika orang yang dicintai dalam bahaya. Namun John tidak merasakan apapun. Sejak saat itu John meyakini bahwa tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sampai akhirnya ia mendapatkan daftar angka-angka tersebut. Malam itu Diana mengajak John pergi mengunjungi tempat peristirahatan terakhir Lucinda. Mungkin John bisa mendapatkan suatu petunjuk di sana. Lalu Diana menunjukkan tulisan terakhir di kertas tersebut. Menurutnya itu bukanlah sebuah angka, melainkan huruf. Abby, putrinya, juga sering menulis huruf namun dalam keadaan terbalik. Mungkin maksudnya adalah huruf E. Saat masih kecil, ibunya bercerita kalau ia sering mendengar bisikan-bisikan aneh. Sampai suatu saat ayahnya membawanya pergi dan berkata kalau ibunya mengalami gangguan jiwa. Alasan ia pindah ke sini karena ia tuh ingin bersiap-siap sebelum segalanya berakhir. Namun ia meninggal nggak lama kemudian. Di kamar ibunya, mereka melihat clipping kejadian musibah yang diramalkan. Setiap hari ibunya tuh selalu memandangi sebuah gambar dewa matahari. Lalu di lantai, John menemukan beberapa batu hitam kecil mirip dengan kepunyaan Caleb. Ia juga menemukan ada tulisan-tulisan misterius di bawah ranjang. Sementara itu di mobil, Caleb dan Abby mendengar bisikan-bisikan misterius. Lalu beberapa pria berpakaian hitam mendekat lalu berbisik agar ikut bersama mereka. Karena ketakutan, Caleb membunyikan klakson agar John dan Diana keluar. Caleb memberitahu kalau pria-pria misterius itu kembali lalu mengajak mereka pergi. Dari kejauhan, John melihat salah satu dari mereka berada di tengah semak-semak lalu mengejarnya. Pria misterius itu mengeluarkan cahaya dari mulutnya lalu menghilang entah kemana. Setelah mereka kembali ke rumah, John dan Diana kembali berdiskusi sebenarnya apa maksud dari huruf E tersebut. Pada urutan angka sebelumnya, Lucinda tuh selalu menambahkan lokasi koordinat. Apakah mungkin ada kesalahan dalam penulisan tersebut sedangkan sejauh ini semua ramalan itu benar? Karena hari sudah larut, malam itu Diana dan Abby menginap di rumah John. Keesokan paginya, John melihat Abby sedang menggambar sesuatu. Tepatnya ia tuh tidak menggambar, melainkan mewarnai gambar favorit mendiang Lucinda. Ia berkata bahwa gambar itu adalah matahari. Naluri ilmuwan John pun kembali. Ia mengajak mereka semua pergi ke observatorium di mana Phil bekerja. Setelah sampai, John menunjukkan kepada Phil mengenai aktivitas matahari yang pernah ia publikasikan beberapa waktu yang lalu. Ia menemukan nyala api terbesar yang belum pernah terjadi selama ini. Data yang mereka dapat sebenarnya adalah sebuah peringatan untuk semua orang. John kemudian mensimulasikan ledakan solar flare berdasarkan data yang ia miliki. Terlihat bahwa nyala api tersebut adalah yang terbesar sepanjang kehidupan matahari. Saat hal tersebut terjadi, solar flare akan langsung menghancurkan lapisan ozon dan membuat bumi tidak memiliki pelindung. Yang artinya panas dari cahaya matahari langsung mencapai permukaan bumi kemudian menghanguskan segalanya alias kiamat. Gangguan elektrostatis yang menyebabkan dua musibah sebelumnya mungkin berkaitan dengan peningkatan aktivitas matahari. Pemerintah pasti sudah mengetahui hal tersebut dan gak lama hantaman solar flare akan segera diumumkan ke publik. John berkata pasti ada maksud dari semua ini. Besok adalah tanggal 19 Oktober di mana kiamat itu akan terjadi. Kenapa ia harus mengetahui prediksi ini sedangkan tidak ada yang bisa ia lakukan? Diana diam-diam mendengar pembicaraan mereka. Ia sangat menyesal karena selama ini telah menganggap ibunya gila.
Seandainya ia mengetahui kiamat datang secepat ini, maka ia akan banyak-banyak berdoa serta beribadah. Namun sayangnya semua itu sudah terlambat. Lalu Diana bertanya, bagaimana jika mereka berlindung di bawah bunker atau di dalam gua? John menjawab, hal itu bisa mereka lakukan, setidaknya mereka harus mencoba. Caleb, put some clothes and shoes into your backpack. Setelah kembali ke rumah, John menelpon sang ayah. Sudah lama sekali John tuh tidak berkomunikasi dengannya. Ia meminta agar sang ayah bersama ibunya ataupun Grace berkumpul lalu menyimpan stok makanan sebanyak mungkin. John meminta agar mereka pergi ke ruang bawah tanah. John berkata kalau matahari semakin panas dan bisa membahayakan keselamatan mereka. Ayah John ini adalah seorang pendeta. Hari ini ia tidak bisa pergi kemana-mana. Jikapun hari yang ditentukan telah tiba, maka ia sudah siap dipanggil kapan saja. I'm ready whenever the good Lord calls me. Saat kembali ke kamar Caleb, John menemukannya menulis angka-angka di atas kertas. Ia tidak menghentikannya meski John mengambil kertasnya, bahkan melanjutkan menulis di atas meja dengan kukunya. John menjadi ingat perkataan Bu Guru bahwa Lucinda pernah bersembunyi di dalam gudang dengan keadaan tangan terluka. Saat itu Bu Guru berkata ia mengambil kertas Lucinda sebelum ia menyelesaikan tulisannya. Bisa jadi tulisan lanjutannya adalah petunjuk yang ia tulis di pintu gudang. John kemudian mengajak Diana dan anak-anak pergi ke sekolah. Ia mencari gudang di mana Lucinda pernah bersembunyi sebelumnya. Lalu ia mengambil pintu tersebut, mengamplasnya untuk mengetahui angka yang ditulis Lucinda. Menurutnya, angka-angka di balik pintu itu adalah petunjuk lokasi di mana mereka harus pergi. Karena tidak sabaran, Diana mengajak Caleb dan Abby pergi ke bunker tanpa sepengetahuan John. Dan saat John kembali ke mobil, Diana, Abby, dan Caleb sudah tidak berada di sana. Menjelang malam, Diana mampir ke sebuah rest area. Di sana, ia mendengar siaran langsung berita darurat yang memberitahukan bahwa nyala api matahari semakin panas. Warga dihimbau untuk berlindung di bawah bunker dengan menyimpan stok makanan sebanyak mungkin. Lalu Caleb menelpon John memberitahu kalau mereka berada di sebuah rest area. Sorry, I had to do this for Abby and for Caleb. Diana kemudian menyusulnya dan memberitahu John di mana mereka berada. Ia akan membawa anak-anak ke tempat yang aman. Your mother's mobile home. That's where we gotta go. Lalu John memberitahu kalau angka-angka yang tertulis di pintu adalah koordinat lokasi tempat peristirahatan terakhir Lucinda. Petunjuk terakhir itu mengatakan kalau mereka harus pergi ke sana. Namun Diana bersikeras kalau ia akan pergi ke bunker bersama anak-anak. Kemudian John memberitahu kalau bunker tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari nyala api. Radiasi matahari akan menembus bumi sedalam 1 mil. Satu-satunya tempat yang harus mereka datangi adalah rumah ibunya. Nothing can. The radiation will... Belum selesai menelpon, lagi-lagi datang pria misterius berjubah hitam. Mereka masuk ke dalam mobil Diana lalu membawa Caleb dan Abby pergi dari sana. Diana mengambil sebuah mobil untuk mengejarnya, namun di tengah jalan ia tertabak truk yang membuatnya pingsan. Saat John sampai ke lokasi di mana Diana sebelumnya berada, ia bertanya kepada seseorang, apakah ia melihat seorang wanita bersama anak-anak. Pria itu memberitahu 2 orang pria aneh mencuri mobil si wanita lalu membawa anak-anaknya pergi sambil menunjuk ke sebuah arah. Di perjalanan, John menemukan kendaraan yang ditumpangi Diana. Petugas medis berusaha menolongnya, sayangnya tepat pukul 12 malam Diana meninggal dunia. Setelah itu, John mendatangi rumah Lucinda. Pria-pria misterius itu mungkin membawa Caleb dan Abby ke sana. Di area sekitar, John melihat ada banyak batu-batu hitam mengarah ke suatu tempat, lalu menemukan mobil milik Diana terparkir di sana. John melihat ada seorang pria berdiri lalu bertanya di mana Caleb. Where's Caleb? Gak lama kemudian, Caleb dan Abby muncul menghampiri ayahnya. Caleb berkata kalau mereka adalah orang baik yang akan menjaga mereka berdua. Abby juga berkata kalau ibunya telah aman bersama mereka. Lalu Caleb memberitahu kalau mereka sengaja datang untuk menjemput agar manusia terpilih bisa memulai kehidupan baru di suatu tempat. Sebuah benda mirip pesawat angkasa mendarat, lalu Caleb mengajak sang ayah ikut bersamanya. Namun seorang pria menghalanginya. Caleb menerjemahkan perkataan pria itu. Ia berkata hanya yang terpilih saja diperbolehkan ikut bersama mereka, bagi siapapun yang mendengarkan.
Seperti yang kita ketahui di awal film, John ini adalah seseorang yang tidak memiliki keyakinan, yang menganggap semua hal itu terjadi begitu saja, muncul lalu hilang. Karena itu ia dianggap tidak layak dan tidak diberi kesempatan kedua untuk memulai kehidupan baru, yang artinya malam ini adalah malam perpisahan John dan putranya. Caleb tentu saja akan memilih sang ayah apapun yang terjadi, namun John meminta agar putranya tersebut pergi bersama mereka menuju tempat yang lebih baik. Pria-pria berjubah hitam itu kemudian berubah menjadi sosok bercahaya mirip alien, lalu membawa Caleb dan Abby terbang ke angkasa. Dan ternyata tidak hanya satu pesawat angkasa saja, namun banyak pesawat angkasa menjemput manusia yang memiliki keyakinan. John terbaring lemas di tanah, betapa ia sangat menyesal selama ini menjadi orang yang tidak memiliki keyakinan. Keesokan paginya, John pulang ke rumah orang tuanya. Di perjalanan, ia melihat terjadi kerusuhan di mana-mana. Kota-kota terbakar, orang-orang panik setelah mengetahui bencana yang akan datang. Sampai di rumah, John disambut Grace. Ia bertanya di mana keponakannya. John menjawab, Caleb selamat. Setelah berjumpa dengan sang ayah, John langsung meminta maaf jika selama ini mengabaikan nasihatnya. Ia sangat menyesal bertemu dengannya di saat terakhir seperti ini. Namun sang ayah memaafkannya, kemudian mereka berpelukan. Sesaat kemudian, solar flare datang menyambar, merobek lapisan ozon yang membuat cahaya matahari langsung menembus bumi. Perlahan, panas matahari menghancurkan semua yang ada di permukaan dan terjadilah kiamat bagi segala kehidupan yang ada di bumi. Sementara itu, anak-anak berjiwa bersih dibawa ke sebuah planet indah di mana mereka akan memulai segalanya dari awal dan akhirnya film pun selesai. Oke, kita akan mencoba sedikit membahas fenomena solar flare yang menghancurkan bumi serta dikaitkan dengan masalah keyakinan di film ini. Kehancuran bumi yang terjadi karena bencana tersebut sebetulnya sulit terjadi, mengingat jarak bumi matahari adalah 145 juta kilometer. Selain itu, meski semburan matahari mencapai bumi, maka akan langsung dibelokkan oleh magnetosfer bumi atau medan magnet yang menyelubungi bumi, jadi seharusnya sih aman-aman saja. Kemudian, sosok misterius yang mendatangi Caleb jika diperhatikan lebih cocok disebut dengan alien yang datang untuk menyelamatkan peradaban manusia. Apalagi mereka itu datang menggunakan pesawat, bukan terbang layaknya malaikat yang memiliki sayap. Menurut tebakan Mimin, sosok misterius tersebut adalah alien yang memiliki kecerdasan dan teknologi tinggi. Mereka memberikan bisikan-bisikan kepada Lucinda untuk menulis angka-angka ramalan tersebut. Namun tentu saja orang-orang akan sulit mempercayai jika hal tersebut diamanahkan kepada seorang anak kecil. Tentunya tidak akan ada yang percaya. Seperti kata John, percuma ia mengetahui pertanda tersebut jika tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mencegah kiamat. Namun bagaimanapun juga, film ini seolah mengingatkan kita bahwa kiamat itu pasti terjadi, namun entah kapan waktunya. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan yang terbaik selama masih hidup di dunia. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Itulah alur film Knowing. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.